Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Secerula dari 11 Elin 1. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS. Saya Hani Rahmawati Nurul Anwar dari 10 OTKP 2. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriasari dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 2. Nama saya Rizky Dwi Putra Nurrahim dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya sebagai wakil ketua OSIS kandidat nomor 2. Saya Aida Fitria Nuraini dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS. Nama saya Adam Zulbari dari kelas 10 Lin 1. Di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Menjadikan SMK Al-Mutadin Kota Bekasi sebagai sekolah yang berkualitas, berprestasi, dan aktif, serta menjadikan siswa-siswi SMK Al-Mutadin sebagai siswa yang lebih disiplin, kreatif, dan berakhlak mulia. Misi: menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kembali kesadaran siswa dan siswi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi dalam berbagai kegiatan. 3. Memberikan rekomendasi lomba atau webinar online kepada siswa dan siswi SMK Al-Mutadin dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa dan siswi. 4. Meningkatkan minat baca di kalangan siswa dan siswi dengan mengadakan kegiatan One Mon One Book. Yang kelima, mengaktifkan kembali organisasi ekstrakurikuler yang sudah lama tidak aktif dan memajukan organisasi ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Mutadin. Yang keenam atau yang terakhir, tegas, sigap, dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan. Yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Al-Mutadin berkualitas, aktif, dan berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa. Misi kami yang pertama adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan sikap disiplin kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK Al-Mutadin. Dan yang kelima yaitu melanjutkan program kerja yang telah ada dari OSIS periode sebelumnya. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS untuk pengalaman berorganisasi di antara lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan belajar bertanggung jawab maupun acara luar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu aja sih dari saya. Alasan saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS, saya ingin menambah pengalaman supaya berpengalaman, terus juga supaya bisa lebih bisa bertanggung jawab. Alasan saya menjadi ketua OSIS yaitu ingin melatih diri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Alasan saya menjadi wakil ketua OSIS yaitu ingin menambah wawasan agar lebih luas lagi. Karena saya ingin menjadi seorang pemimpin yang bisa mengarahkan OSIS-OSIS di bawah saya menjadi lebih terarah lagi. Saya mengikuti OSIS ini sebenarnya hanya untuk mencari kesibukan aja. Daripada main game mulu, mending jadi OSIS. Dan yang kedua, saya juga pengen bisa memimpin. Gimana caranya memimpin? Mungkin untuk kemajuan sekolah saya akan mengikuti seperti lomba-lomba antar sekolah ataupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi antara sekolah kita dengan sekolah lain. Itu aja sih, belum kepikiran ke depannya, nanti bisa dipikirin lagi. Kalau saya aktif di sosial media, terus bekerja sama dengan pihak luar untuk mungkin lomba atau ada bazar. Itu aja sih. Ingin memperlihatkan atau mengembangkan siswa-siswi SMK Al-Mutadin yang memiliki bakat terpendam melalui lomba-lomba online atau rekomendasi lomba dari kami. Saya ingin ekstrakurikuler SMK Al-Mutadin untuk berkolaborasi kepada sekolah-sekolah lain agar SMK Al-Mutadin dapat dikenal lebih luas lagi. Karena SMK Al-Mutadin ini sudah banyak meraih prestasi, jadi saya ingin mempertahankan dan mengembangkan prestasi tersebut dengan cara mengajak seluruh siswa-siswi SMK Al-Mutadin dengan mengikuti lomba-lomba yang ada. Jadi nanti kita menaruh misalkan ada
webinar-webinar atau apa gitu yang informasi-informasi tentang lomba-lomba yang ada. Tapi insya Allah nyarinya yang gratis aja biar nggak dipungut biaya. Yang ingin saya lakukan itu dengan cara melakukan lomba antar kelas, di mana lombanya itu adalah lomba kebersihan, di mana seluruh kelas itu diwajibkan untuk menghias kelasnya. Mungkin kalau tanggung jawab kan kita juga sebagai ketua kan memiliki anggota-anggota seperti bendahara, sekretaris dan seksi-seksi lainnya. Mungkin emang jika kita tidak bisa bertanggung jawab dengan mungkin acara yang akan kita laksanakan, mungkin itu kesalahan kita semua. Mungkin kalau memang kita tidak bertanggung jawab, kita belajar aja dari kesalahan, introspeksi diri masing-masing, terus kita evaluasi lagi lah yang terbaik buat kedepannya. Itu aja dari saya. Kalau saya mengevaluasi diri apa yang salah, terus nanti diperbaiki lagi ke depannya mau bagaimana gitu. Ya gitu. Saya akan mengevaluasi diri saya dan juga anggota tim saya. Jika saya mengulanginya lagi selama 3 kali berturut-turut, saya siap dikenakan sanksi. Yang pertama yaitu saya mengoreksi diri terlebih dahulu apa yang salah pada diri saya. Kemudian setelah itu ke depannya saya lebih memperbaiki lagi untuk ke depannya. Jadi kalau dari saya, nanti saya akan membuat satu kotak. Nah, satu kotak itu saya masukin setiap tanggung jawab yang telah saya lalai. Nah, nanti di akhir bulan itu nanti saya buka, saya baca kembali lagi supaya nanti di bulan berikutnya saya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi bisa lebih baik lagi gitu. Udah itu aja. Yang saya lakukan yang pasti adalah meminta maaf kepada seluruh jajaran OSIS dan serta guru-guru karena tidak bisa melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik. Dan mungkin yang terburuk saya akan keluar dari OSIS. Itu aja. Kalau dari saya mungkin kalau sekolah itu yang saya ketahui ya fasilitas emang sudah komplit seperti lab-lab yang untuk semua jurusan yang mungkin kalau perbaikan di kayak lapangan yang mungkin dipakai tidak semestinya seperti ada besi ini mungkin niatnya ke depannya kalau emang ada tempatnya mau dibersihkan. Itu aja sih dari saya. Yang saya ketahui tentang sekolah, fasilitasnya cukup bagus, tata tertibnya lumayan ketat, dan yang saya tahu sekolah ini juga unggul. Yang ingin diperbaiki sih lapangan. Kan lapangan di sini juga kecil ya. Sedangkan di sini ada 2 jenjang, ada MTS sama SMK. Terus juga terlebih lagi guru-guru masih suka parkir di situ. Itu aja sih. Menurut saya SMK Al-Muhtadin itu SMK yang unggul dan juga berkualitas. Dan yang ingin diperbaiki dari SMK Al-Muhtadin ini mungkin perpustakaan ya. Karena perpustakaan di sini kurang aktif. Jadi kalau misalnya perpustakaan nggak aktif, itu juga bisa memperhambat misi kita yaitu one month one book. Yang saya ketahui tentang SMK Al-Muhtadin adalah sekolah yang sangat berprestasi. Oleh karena itu saya ingin memperbaiki sebuah ekstrakurikuler agar SMK Al-Muhtadin dapat lebih maju. Budaya sehat dan bersihnya dari setiap siswa itu masih kurang di sini. Soalnya saya masih suka lihat bekas makan nasi atau jajanan yang lainnya tuh masih suka ditinggalin di tangga gitu. Jadi solusinya OSIS bisa mengedukasi siswa-siswi SMK Al-Muhtadin dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau dengan cara bekerja sama dengan guru, nanti setiap pulang itu kayak ngecekin kelasnya kok udah bersih atau belum. Nanti kalau misalkan masih ada sampah bisa dikasih sanksi gitu biar gak ngulangin lagi. Yang saya pahami tentang sekolah itu adalah tempat belajar mengajar antara guru dengan siswa. Dan untuk kekurangannya sekolah ini ada di jurusan saya sendiri, yaitu jurusan Elin. Isinya bocah-bocah gak niat sekolah semua. Jadi saya pengen ngerubah itu. Apalagi pas sholat itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Habis itu suka makan di kelas, nggak pernah piket, kayak gitu. Mungkin misalkan keributan antara siswa ya mungkin kita penyelesaiannya akan mempertemukan
kedua belah pihak tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Itu aja. Kalau menurut saya bullying. Bullying kalau menurut saya cara mengatasinya yang pertama itu kenali dulu si korban dan mulai dari sifatnya, cara dia berinteraksi dengan orang lain, cara dia merespon. Yang kedua, tanyakan apa yang terjadi pada dia saat dibully. Misalkan ditendang, dipukul, dijambak, ditarik gitu. Yang ketiga itu ajarkan dia supaya tidak diam saat dibully. Yang keempat, segera laporkan kasus tersebut. Itu aja sih. Biasanya sih ada siswa-siswi yang pendiam di kelas dan itu biasanya dijauhin atau dikucilkan gitu di kelas, dan solusinya mungkin bisa dirangkul, jangan main sirkelan, dan juga guru itu harus lebih perhatian sama siswa-siswinya. Permasalahannya sih yang saya lihat yaitu kurangnya adab kepada seorang guru. Cara mengatasinya yaitu dengan kita memberikan suatu ilmu atau pengetahuan tentang adab kepada seorang guru. Nah, kurangnya di Smalta itu yaitu kurangnya fasilitas kamar mandi atau toilet. Jadi solusinya kita bisa membicarakannya lagi kepada kepala sekolah SMK Al-Mutadin untuk menambahkan toilet siswa 2, toilet siswi 2. Jadi supaya bisa lebih baik lagi gitu, biar gak ngantri juga. Untuk masalahnya ada di pembelajaran ya. Karena pada saat belajar itu banyak banget responnya, itu beda-beda respon murid. Ada yang tidur, main HP, ngelamun, entah mikirin apa. Jadi dan untuk mengatasinya itu ada di gurunya juga ya, agar nggak cuek gitu. Dan untuk murid-muridnya juga harus punya kesadaran ya, betapa pentingnya belajar gitu. Punya gebetan tukang ghosting. Tapi tetap dipertahanin. Jangan lupa untuk voting, nomor 1 tak ada yang lain. Tetap semangat. Dan jangan lupa belajar, pilih nomor 2 karena kami tidak akan mendua. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang puas dengan jawaban kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.